Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah, inayah, khususnya kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu meskipun dalam keadaan melalui media daring, tapi wajib kita syukuri bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu nikmat sehat sehingga bisa bertemu mengikuti perkuliahan pada pertemuan pertama ini melalui media daring. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pertemuan pertama ini belum bisa melakukan tatap muka secara langsung karena kebetulan pada hari ini ada acara akreditasi di program studi manajemen informatika sehingga tidak bisa memberikan materi secara langsung, tapi ini saya berikan materi melalui media daring seperti ini. Semoga nanti bisa membantu dari teman-teman semua. Mata kuliahnya adalah perencanaan strategis SITI. Di sini nanti untuk pertemuan pertama ini saya hanya ingin menyampaikan mengenai materi apa saja yang nanti akan kita bahas di pada perkuliahan untuk mata kuliah perencanaan strategis SITI ini. Baik, saya ingin menyampaikan yang pertama, ini kontrak kuliah ya, bahwa mata kuliahnya adalah perencanaan strategis SITI. SKS-nya 3 SKS, ini berada di semester 7. Dosen pengampunya kebetulan untuk mata kuliah ini diampu oleh tidak hanya saya ya, kebetulan di kelas ini yang mengampu adalah saya, tapi di kelas lain ada yang dosen lain yang mengampu di mata kuliah yang sama. Deskripsinya untuk mata kuliah perencanaan strategis SITI ini nanti akan membahas mengenai aspek-aspek ya dan konsep manajemen strategi dalam lingkup sistem informasi, kemudian bagaimana metodologi atau framework ya dan proses dalam penyusunan perencanaan strategis sistem informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di mata kuliah perencanaan strategis SITI ini nanti berisi mengenai ada konsep strategi bisnis dan implikasi dari strategi SITI ya, pada waktu ingin menerapkan suatu strategi bisnis ya, kemudian digabung dengan implikasi dari strategi penerapan sistem informasi ataupun teknologi informasi. Kemudian bagaimana mengembangkan strategi SITI, kemudian bagaimana nanti menganalisis strategi sistem informasi bisnis, dan tahap penyusunan dari strategi SITI yang meliputi ada planning, visioning, direction, dan recommendation. Metode penyusunan strategi SITI yaitu nanti ada SWOT dan POTER, 5 kompetitif model, value chain, dan strategic grid, PSG dan strategi MAP, enterprise arsitektur dan Yahman framework. Nanti kita perkenalkan ya apa itu Yahman framework. Kemudian enterprise arsitektur planning dan TOGAF. Ini kira-kira pengenalan yang nanti pada waktu kita mau menerapkan suatu sistem SITI atau sistem informasi dan teknologi informasi, beberapa model arsitektur ya. Ada enterprise arsitektur dan Yahman framework, ada enterprise arsitektur dan TOGAF. Ini kita kenalkan. Kemudian nanti untuk capaian pembelajaran atau learning outcome dari mata kuliah ini, nanti mahasiswa mampu memahami tentang konsep strategi bisnis dan implikasi dari strategi SITI, mengembangkan strategi SITI, kemudian menganalisis strategi sistem informasi bisnis dan tahap penyusunan strategi SITI. Ya, ini diharapkan memahami konsep itu.
mulai dari planning, visioning, action, dan recommendation. Itu sampai dari pembelajaran. Itu memahami. S1 harus memahami. Jadi apa itu konsep dari pengembangan dari strategi SITI, kemudian menganalisis strategi sistem informasi bisnis ya, dan bagaimana tahap penyusunan dari strategi SITI atau planning yang meliputi planning, visioning, direction, dan recommendation. Kemudian kemampuan yang objektif atau kemampuan akhir ya, pada akhir semester nanti mahasiswa ya mengambil mata kuliah ini ya dapat menyusun ya rencana strategi SITI ya, dengan menggunakan metode yang tepat seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa metode ya, bagaimana menyusun rencana SITI ya, dengan menggunakan metode yang tepat. Kemudian nanti model perkuliahan yang nanti kita sampaikan, karena posisi saat ini masih dalam posisi pandemi sehingga kemungkinan besar kita belum bisa bertatap muka secara langsung di dalam kampus, sehingga nanti pembelajaran atau perkuliahan akan dilakukan dengan melalui media daring. Nanti model pembelajaran media daring adalah nanti mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau presentasi mengenai setiap materi. Jadi nanti setiap pertemuan nanti ada mahasiswa yang akan presentasi, akan saya tunjuk untuk bisa melakukan presentasi untuk setiap materi. Kemudian nanti untuk presentasinya melalui Google Meet ya, nanti akan setiap pertemuan akan saya share link untuk Google Meet-nya. Kemudian nanti mahasiswa yang saya tunjuk untuk melakukan presentasi dia harus mau, ya harus siap. Karena setiap nanti pertemuan nanti akan saya berikan tugas untuk mencari materi untuk dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Setelah nanti presentasi nanti akan kita evaluasi, saya akan menyampaikan ya hasil evaluasi dari materi yang telah dipresentasikan oleh mahasiswa. Ini kemudian ini penilaian di kehadiran adalah 10%, kemudian diskusi, tugas dan karena praktek tidak ada ya berarti ya diskusi dan tugas. Diskusi ini termasuk dengan presentasi itu 20%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Jadi totalnya adalah 100%. Untuk mendapatkan nilai A, maka kumpulkan nilai atau persentase itu dikumpulkan persentase antara 80 sampai 100. Ya, 80 sampai 100 maka akan mendapatkan nilai poin A. Kemudian 66 sampai 79 maka nilai B. Kemudian 56 sampai 65 maka nilai C. Kemudian 46 sampai 55 maka nilai D. Kemudian 0 sampai 40 nilainya E. Jadi silakan nanti kalau Anda ingin mengendaki nilai E, ya kumpulkan saja nilai 0 sampai 40. Tapi kalau ingin mengendaki nilai A, ya kumpulkan ya dari 80 atau sampai 100. Di 80 saja Anda sudah mendapatkan nilai A. Didapatkan dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UASnya 40%. Kemudian mengenai kehadiran itu mahasiswa harus wajib hadir 75%. Jadi harus wajib hadir 75% dari jumlah tatap muka. Jadi nanti misalkan kita jumlah pertemuannya adalah 16 kali termasuk UAS dan UTS, maka mahasiswa harus wajib hadir 75%-nya dari 16 kali. Maka ya 12 kali harus hadir. 75% dari 16 adalah 12. Sehingga 12 kali mahasiswa harus hadir untuk masuk di perkuliahan melalui e-learning. Ataupun nanti kalau melalui Google Meet. Itu kira-kira mengenai mata kuliah, kontrak kuliah pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit mengenai materi yang sedikit materi dari perencanaan strategi SITI ini ya, untuk di pertemuan pertama ini, yaitu bagaimana membangun SITI, bagaimana membangun strategi dari
sistem informasi ataupun teknologi informasi. Bahwa informasi ini telah menjadi agen integrasi dan enabler bagi kompetensi baru untuk perusahaan dalam persaingan saat ini. Jadi dalam organisasi perusahaan, informasi menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi agen interaksi dan enabler bagi kompetensi baru dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan ingin menerapkan suatu bisnis baru, maka informasi dibutuhkan. Namun apakah paradigma dari perencanaan strategis ini telah menyesuaikan untuk mendukung role baru dari sistem informasi dan teknologi? Ya, satu sisi tadi informasi ini menjadi suatu agen integrasi dan enabler bagi kompetensi baru perusahaan atau organisasi dalam persaingan saat ini yang begitu ketat, ya, pemanfaatan teknologi informasi. Di satu sisi, apakah perencanaan strategis itu telah menyesuaikan untuk mendukung tadi, ya, role baru dari sistem informasi dan teknologi itu? Ya, apakah suatu organisasi yang untuk mengikuti bisa perusahaan atau organisasi dalam mengikuti persaingan saat ini, apakah perencanaan strategisnya sudah menyesuaikan, ya, untuk mendukung dari sistem informasi dan teknologi saat ini? Maka perencanaan strategis SITI agar efektif dan efisien, ya, dimulai dari adanya identifikasi kebutuhan. Jadi pada pengen merencanakan suatu strategi SITI, ya, harus disesuaikan agar efektif dalam perencanaan efektif dan efisien. Maka dimulai dari adanya identifikasi kebutuhan. Apa sebenarnya yang dibutuhkan pada pengen menerapkan atau pengen merencanakan suatu perencanaan strategi SITI. Kemudian yang kedua, sama dengan perencanaan strategi bisnis. Dulu kita ingin merencanakan strategi bisnis, ya, merencanakan strategi SITI itu sama dengan merencanakan strategi bisnis. Bagaimana kita merencanakan SITI atau perencanaan SITI itu sebagai aset untuk mengembangkan bisnis? Sama dengan perencanaan strategi bisnis, ya, sama nanti dengan perencanaan strategi SITI tidak menimbulkan pengembangan bisnis yang dilakukan. Maka perencanaan strategi SITI sama dengan perencanaan strategi bisnis. Kemudian perencanaan strategi sistem informasi adalah analisis dari informasi dan proses, ya, dalam perusahaan, ya, menggunakan model informasi bisnis, ya, dengan evaluasi resiko dan kebutuhan saat ini. Jadi PSS yang berencana strategi sistem informasi ini merupakan suatu proses analisis dari informasi dan proses perusahaan, ya, yang menggunakan model informasi bisnis. Ya. Jadi pada perusahaan ingin menerapkan suatu perencanaan strategis, yes, maka harus melakukan analisis informasi apa saja yang akan dibutuhkan, informasi apa saja yang ingin direncanakan dalam menerapkan perencanaan strategi SI. Dan proses perusahaan, ya, proses perusahaan itu menggunakan model informasi bisnis apa? Karena semua perusahaan pasti memiliki suatu model bisnis. Maka proses perusahaan itu menggunakan model bisnis apa, model informasi bisnis apa yang nanti bisa diimplementasikan dalam suatu SI atau sistem informasi. Ya, tentu saja dengan evaluasi resiko, ya, dan kebutuhan saat ini. Dalam menganalisis informasi dan proses perusahaan yang menggunakan model informasi itu harus sesuai dengan harus melalui evaluasi resikonya apa kalau ingin menerapkan
model informasi bisnis seperti ini. Nah, hasil analisis informasinya ya, harus melakukan evaluasi risiko dan kebutuhan dari saat ini. Di saat ini yang dibutuhkan apa untuk perencanaan strategi SE. Kemudian hasilnya adalah rencana aksi yang menggambarkan rangkaian proses yang dibutuhkan untuk menyesuaikan penggunaan dan kebutuhan informasi dengan arah strategi perusahaan. Hasil dari perencanaan atau PSSI itu rencana aksi yang nanti menggambarkan suatu proses atau suatu rangkaian proses yang dibutuhkan untuk menyesuaikan penggunaan dan kebutuhan informasi dalam suatu perusahaan itu sesuai dengan arah dan strategi dari perusahaan itu. Jadi kebutuhan informasi yang dikembangkan dalam perencanaan strategi informasi itu harus sesuai dengan arah strategi perusahaan. Jadi harus kita lihat arah strategi dari arah perusahaan itu apa atau arah strategi perusahaan itu seperti apa. Maka penerapan atau perencanaan strategis informasi harus sesuai dengan atau menyesuaikan dari perencanaan dan kebutuhan informasi dengan arah strategi dari perusahaan. Ini model 3R. Dulu pada tahun 60-an itu ada namanya data processing. Ini karakteristiknya adalah operation control system transaction processing. Ini suatu operasi sistem yang melakukan kontrol proses transaksi atau data processing. Itu ada EDP, electronic data processing. Kemudian di tahun 70-an itu ada manajemen information system atau MES. Ini karakteristiknya ada control, ada dan planning system, kemudian ada problem solving and decision support. Ada suatu proses pengambilan keputusan, perencanaan mulai dari kontrol sistem dan kontrol dan perencanaan sistem, kemudian penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Itu karakteristik dari manajemen information system. Kemudian yang ketiga tahun 80-an itu ada strategic system atau ISIS, strategic information system. Ini sistem kritikal untuk bisnis operation dan competitive advance. Jadi dulu ada MIS, kemudian dikembangkan ada strategic information system. Kemudian setelah itu ada possible for IRA, organizational risk compatibility, ini information technology and information system with organization. Ini menerapkan manfaatan IT dan information technology dan information system. Gabungan. Kalau yang tadi ada banyak manajemen information system, kemudian ada strategic information system, kemudian saat ini sudah penggabungan dari IT dan information system. Gabungan adalah hardware dan software. Aplikasi dalam tadi data processing DB, kemudian manajemen information system dan strategic information system itu perlu direncanakan dan dimanajemen sesuai dengan kontribusi saat ini dan masa depan terhadap bisnis. Dan ini adalah model portofolio tradisional yang mempertimbangkan hubungan sistem satu dengan yang lainnya dan tugas yang dilakukan daripada relasi dengan bisnis. Jadi model portofolio tradisional itu mempertimbangkan hubungan antara sistem yang satu dengan yang lain dan tugas yang dilakukan daripada relasi dengan bisnis. Ini contoh model portofolio menurut MC Pamlang tahun 1984. Ini kita sampaikan. Ini ada key operasional, ini ada aplikasi yang penting untuk mendukung bisnis saat ini. Misalkan apa aplikasi yang penting untuk mendukung saat ini tahun 1984. Ya bisa diterapkan saat ini apa
aplikasi yang penting untuk mendukung bisnis saat ini apa? Ya, kalau dulu ada basis data, sekarang tidak hanya basis data, kan? Basis data pegawai, penjadwalan pemeliharaan mesin misalkan. Ya, kalau untuk saat ini aplikasi yang penting ini suatu model portofolio untuk kita ingin suatu perencanaan strategis SIP. Ya, aplikasi yang penting itu saat ini apa? Kita analisa. Ya. Kemudian strateginya apa? Aplikasi yang penting untuk kesuksesan depan. Kalau saat ini kemudian untuk aplikasi apa yang penting untuk kesuksesan masa depan. Ini saat ini seperti ini. Kemudian saat masa depan apa? Bisa menganalisa itu. Oh misalkan ini tadi aplikasi saat ini misalkan basis data pegawai, kemudian penjadwalan pemeliharaan mesin. Masa depan harus komputerisasi terintegrasi dengan proses produksi misalkan. Saat ini contoh. Kemudian support aplikasi yang meningkatkan manajemen dan performance ya, tapi tidak kritis untuk bisnis. Ya, kaitannya supportnya apa? Yang menyupport dari ini data pegawai, basis data pegawai apa? Oh misalkan penggajian. Ya. Kemudian high potensial aplikasi yang mungkin berperan ya dalam strategi ke depan. Misalkan evaluasi diri ya. Jadi dengan seluruh penjual email dan seterusnya. Nah, ini harus evaluasi diri ya dengan seluruh penjual. Ini high potensial. Ya, aplikasi yang mungkin berperan dalam strategi ke depan. Kan harus ada evaluasi mengenai seluruh penjualan untuk mengetahui apakah penjualan saat ini nanti akan berperan terhadap strategi ke depan. Ini apa namanya salah model portofolio. Nah, dari ini semua maka teknologi informasi ini berperan ya, berpengaruh ya, pada operasional inti. Di sini yang semakin tinggi. Di sini TI berpengaruh pada strategi inti. Ini ke atas semakin tinggi. Kemudian high potential semakin tinggi. Nah, kemudian ini karakteristiknya tadi tugas utama dari namanya perencanaan strategi simulasi, yaitu strategis atau keuntungan kompetitif yang menghubungkan dengan strategi bisnis. Ada kayak objektif, ya mengejar kesempatan, ya, untuk mengejar kesempatan. Nah, karakteristiknya perencanaan strategi SI, ya, untuk dari kunci objektif pada kunci objektif itu untuk mengejar kesempatan. Integrasi strategi SI dan strategi bisnis. Kemudian arahan ya, itu dari manajemen senior eksekutif. Pada itu ingin mengembangkan suatu atau ingin melakukan perencanaan strategis SITI, tidak akan terlepas dari arahan dari namanya manajemen senior atau eksekutif ya, dan pengguna harus didukung. Harus ada dukungan atau arahan dari manajemen senior atau eksekutif dan pengguna. Ya, kalau kita memiliki perencanaan strategis SIT, memiliki perencanaan strategis SI-nya, tetapi tidak ada arahan, tidak ada dukungan dari manajemen atau manajemen senior atau eksekutif dan pengguna misalnya, maka untuk apa perencanaan itu akan dilakukan. Perencanaan strategis itu akan dilakukan. Karena inti perencanaan strategis itu bisa untuk mendukung kegiatan dari senior, manajemen senior, eksekutif dan pengguna. Koalisi dari pengguna ke manajemen dan sistem informasi ini harus pada ingin melakukan perencanaan strategis SI, maka arahan dari ini ketiga ini harus ada. Manajemen senior, eksekutif dan pengguna
koalisi dari pembina atau manajemen dan sistem informasi. Ya. Kemudian pendekatan utama ada entrepreneurial atau inovasi pengguna. Ada inovasi pengguna, kemudian ada multiple bottom up development, kemudian ada top down analysis dan lain sebagainya. Pada saat yang sama. Ini kira-kira materi kita ini agak berat. Kemudian karakteristik PSSI atau perencanaan strategis SI. Ini PSSI dalam bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia ya. Ini perencanaan strategis sistem informasi. Dalam era sistem informasi strategis saat ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena proses ini melekat pada proses bisnis. Jadi perencanaan strategis SI ini adalah satu proses yang melekat dalam proses bisnis. Ya, jadi ada kegiatan bisnis di dalamnya. Ada kegiatan bisnis di dalam, kemudian kita kita lakukan suatu perencanaan strategis dari pemanfaatan SI. Ya, sistem ini harus menyediakan kebutuhan strategis untuk perusahaan. Misalnya melayani tujuan bisnis dan membuat keunggulan kompetitif ya berbarengan untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan data dan kebutuhan manajemen informasi sistem. Nah, ini suatu proses ya perencanaan strategis SI ini harus bisa menyediakan kebutuhan strategis untuk perusahaan. Kemudian poin utamanya adalah organisasi itu atau organisasi tersebut harus merencanakan sistem informasi ya, tidak hanya sebagai tools untuk memotong biaya, tetapi juga harus sebagai alat untuk menambah nilai. Jadi pada waktu organisasi itu menerapkan atau merencanakan suatu perencanaan strategi dari sistem informasi, maka organisasi tersebut itu harus merencanakan bahwa sistem informasi yang nanti direncanakan itu tidak hanya sebagai tools untuk memotong biaya saja, tetapi juga sebagai alat untuk menambah nilai atau value. Ya, jadi penerapan sistem informasi dalam satu perusahaan itu harus terencana. Jadi tidak hanya sebagai misalkan tadi dengan proses bisnis tidak menggunakan sistem biayanya mahal, pengeluarannya lebih banyak. Kemudian kalau dengan menerapkan suatu informasi dengan suatu modal ya, dengan menerapkan informasi maka bisa memotong ya biaya-biaya yang dikeluarkan. Tetapi tidak hanya itu, dengan menerapkan sistem informasi itu maka selain untuk memotong biaya tetapi juga harus bisa memberikan nilai, harus menambah nilai. Ya, apa nilai yang ditambah di situ? Kalau misalkan dengan menerapkan sistem informasi bisa menambah nilai pelayanannya kepada customer, lebih cepat layanan kepada customernya. Selain tadi memotong atau bisa memotong atau memangkas biaya operasional misalkan, tetapi juga bisa menambah nilai. Nilai apa? Nilai layanan kepada customernya meningkat. Itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi pada waktu kita menerapkan suatu sistem informasi, merencanakan suatu sistem informasi, maka organisasi tersebut yang mau merencanakan sistem informasi tersebut juga harus memikirkan itu. Jadi harus merencanakan bahwa SI mau diterapkan itu ya selain sebagai tool untuk memotong biaya, tetapi juga ya, dimanfaatkan sebagai alat untuk menambah nilai. Ini teknik-teknik untuk membuat kebutuhan SI, ya ada bisnis strategi analis, ada critical success factor, ada SWOT, ada balance scorecard, ada organizational modeling, ada bisnis,
portfolio and competitive strategy analysis, kemudian ada value chain analysis, internal dan eksternal, ya, value chain analysis internal dan eksternal, kemudian proses analisis bisnis atau bisnis proses re-engineering, kemudian bisnis modeling, yaitu information analysis techniques, kemudian ada current portfolio analysis, kemudian ada technology assessment and information system and information technology infrastructure review. Ya. Ini teknik-teknik untuk pada buku kita membuat kebutuhan. Nah, ini nanti bisa kita lihat satu-satu ya pada pertemuan-pertemuan yang nanti akan dibahas. Ini contoh gambar balance scorecard. Ini ada financial perspective. Ini bisa dilihat ya, gambarnya ada hubungan antara finansial dengan customer, ya, customer itu, kemudian ada hubungannya dengan innovation and learning perspektif, kemudian ada internal business perspektif, ya. Apa yang harus kita tingkatkan di sini? Bagaimana shareholder melihat kita dari sisi finansial, dari sisi internal bisnis perspektif. Kemudian bagaimana usaha kita untuk menambah nilai agar berkembang dengan apa? Innovation link perspektif. Ya, dengan inovasi maka bisa untuk usaha kita itu untuk menambah. Dan bagaimana customer melihat kita, ya, customer perspektif, ya, customer itu melihat kita bagaimana. Nah, ini hubungan semuanya. Nah, nanti silahkan cari materinya ini, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Kemudian ini critical success factor, yaitu ini digunakan untuk menginterpretasikan bisnis, ya, objektif, ya, dalam bentuk aksi untuk mencapainya. Didefinisikan sebagai bidang di mana hasil yang memuaskan, ya, akan menjamin performansi kompetitif yang sukses. Nah, ini nanti untuk pertemuan minggu depan, nanti silahkan nanti akan ada tugas, ya, jadi untuk pertemuan minggu depan. Nah, dua materi ini yaitu balance scorecard and critical success factor. Nah, ini ada tahapan, ya, pada ingin menentukan critical success factor. Ada identifikasi objektif, ada identifikasi critical success factor untuk setiap objektif, kemudian bagaimana menggabungkan, ya, setelah diidentifikasi objektif, kemudian identifikasi critical success factor untuk setiap objektif, kemudian menggabungkan critical success factor yang muncul lintas objektif. Nah, pertanyaannya di critical success factor CI itu bagaimana CI dapat menolong untuk mencapai critical success factor. Jadi pada waktu ingin menerapkan CI, apakah TI itu dapat menolong untuk mencapai critical success factor. Kemudian bagaimana sistem yang ada itu bisa menghambat atau menghambat terhadap pencapaian dari critical success factor. Ini sebagai bahan untuk nanti di pertemuan minggu depan, ya. Permasalahan yang ada pada CSF atau critical success factor, ya, terutama pada kontrol manajemen, kemudian cenderung fokus secara internal, ya, dan analitis, ya, pada kreatif. Ini kemudian ada merefleksikan, ya, gaya manajemen eksekutif. Ini nanti kombinasi, ini materi menunjukkan, ya, kombinasi balance scorecard dengan critical success factor. Ya, critical success factor dapat digabung dengan balance scorecard, ya, menentukan critical success factor dari objektif dan measure
balance scorecard dengan mengidentifikasi aksi yang akan terlaksana objektif. Model dapat dikembangkan dengan menambahkan kebutuhan TI atau SI ya, untuk menjalankan aksi atau critical success factor. Oke, ini tugas. Nanti yang nomor 1 ada 2 tugas. Yang nomor 1 itu tugas dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini melalui e-learning. Kemudian yang nomor 2 itu tugas untuk minggu depan, yaitu buat cari materi dengan tema yaitu TI dalam balance scorecard atau critical success factor. Jadi dibuat dalam bentuk PPT. Insya Allah minggu depan nanti kalau kita bisa bertemu melalui Meet, akan saya tunjuk ya mahasiswa yang bisa presentasi di pertemuan yang akan datang atau pertemuan minggu depan. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya sekilas mengenai materi kuliah perencanaan strategis ICT ini sebagai pengantar dari pertemuan pertama ini. Nanti yang kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu di pertemuan yang akan datang atau pertemuan minggu depan. Ya, silahkan cari materi ini ya, TI dalam balance scorecard or critical success factor. Juga dalam bentuk PPT. Di minggu depan akan saya tunjuk mahasiswa untuk presentasi. Yang nomor 1 ini dikerjakan hari ini dan dikumpulkan melalui e-learning. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa di subscribe dan like serta komen ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.